Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramilia Ulfa dengan rekan saya Patricia Anissa, Taki Prima, dan Akrel Mozabdan dari kelompok 4 akan membahas tentang social penetration atau teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah teori tentang perkembangan hubungan antar individu yang ditemukan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Altman dan Taylor menyatakan bahwa hubungan melibatkan berbagai tingkat pertukaran keintiman atau tingkat penetrasi sosial. Teori ini membahas mengenai proses perkembangan keintiman yang lebih dalam dengan orang lain melalui keterbukaan diri dan bentuk kelemahan lainnya, juga menjelaskan bagaimana komunikasi memperkaya hubungan antar individu dan kedekatan berkembang jika komunikasi dimulai pada tingkat non-intim yang relatif dangkal dan bergerak secara bertahap dan teratur ke tingkat yang lebih pribadi. Buku ini memberikan contoh dengan cerita Pete, di mana Pete adalah seorang mahasiswa baru yang akan tinggal di asrama. Pete meninggalkan keluarga dan pacarnya yang tentu saja dia sangat merindukan mereka. Namun ketika Pete bertemu dengan John yang adalah seorang roommate-nya, dia tidak menceritakan hal ini karena mereka baru saja bertemu. Pete akan menjadi lebih terbuka apabila ia lebih rileks dan meruntuhkan segala tembok-tembok yang menutupi kelemahannya. Altman dan Taylor percaya hanya dengan membiarkan John menembus jauh di bawah permukaan itu, Pete baru benar-benar bisa mendekati teman-teman sekamarnya. Dengan contoh tersebut, mari kita bahas konsep-konsep teori penetrasi sosial. Yang menjadi salah satu konsep dasar dari teori penetrasi sosial adalah pengungkapan diri atau self-disclosure, yakni berbagi secara sukarela dengan individu lain tentang sejarah pribadi, preferensi, sikap, perasaan, nilai, rahasia, dan lainnya. Teori penetrasi sosial menyatakan bahwa perkembangan hubungan utamanya terjadi melalui pengungkapan diri. Altman dan Taylor menggambarkan proses pengungkapan diri sebagai pengupas lapisan bawang. Altman dan Taylor membandingkan orang dengan bawang yang berlapis-lapis, karena setiap orang memiliki sisi permukaan yang dapat dilihat dan diakses orang lain. Dan ketika kita sudah dekat dengan orang tersebut, maka kita akan menemukan lapisan lagi di dalamnya yang hanya diketahui oleh orang-orang dekatnya. Lalu, jika kita lihat ke dalam lagi, ada lapisan berikutnya. Lapisan ini hanya diketahui oleh diri sendiri yang berisi nilai-nilai pribadi, konflik yang belum diselesaikan, emosi yang mendalam, dan lainnya. Ilustrasi berikut menyegmentasikan lapisan bawang untuk menggambarkan bagaimana kehidupan Pete dibagi menjadi beberapa area. Lapisan terluar dan paling tipis mewakili informasi yang paling umum dan paling tidak intim yang seringkali terungkap pada tahap-tahap awal suatu hubungan saat hubungan berlangsung. Komunikasi bergerak secara bertahap menuju lapisan tengah, yang mencakup berbagai informasi yang lebih intim. Ilustrasi ini menggambarkan sebuah baji yang melakukan penetrasi ke dalam lapisan-lapisan bawang tersebut. Penetrasi itu mewakili tingkat pengungkapan diri seseorang. Altman dan Taylor membayangkan lapisan kulit bawang akan lebih keras dan lebih erat terbungkus saat irisannya mendekati inti. Teori ini berakar pada konsep kedalaman atau depth dan keluasan atau breadth. Depth adalah tingkat keintiman pengungkapan diri, dan breadth adalah rentang topik yang kita bicarakan. Model keintiman yang sejati akan menunjukkan beberapa penetrasi jauh ke setiap area. Dalam kerangka teori penetrasi sosial mereka, Altman dan Taylor menguraikan 4 pengamatan tentang proses yang akan membawa Pete dan John menjadi dekat. Informasi tentang hal kecil dipertukarkan lebih sering dan lebih awal daripada informasi pribadi. Ketika ujung tajam baji melakukan penetrasi ke dalam lapisan bawang, dapat dilihat bahwa baji telah memotong jalur yang lebar. Ini berarti bahwa kita lebih mudah membicarakan tentang hal-hal yang kurang penting dalam diri kita kepada orang lain, daripada membicarakan tentang hal-hal yang lebih bersifat pribadi dan personal. Yang kedua, pengungkapan diri bersifat timbal balik. Teori ini juga berdasar pada Law of Reciprocity atau hukum timbal balik. Pengungkapan diri secara timbal balik merupakan pengungkapan diri secara dua arah, di mana ketika seorang individu mengungkapkan informasi pribadi dalam tingkatan kedekatan yang pasti dan pihak lainnya akan melakukan hal yang sama dalam tingkatan yang sama pula.
Yang ketiga, penetrasi terjadi secara cepat di awal tetapi melambat saat sampai ke lapisan yang terbungkus rapat. Altman dan Taylor percaya bahwa keakraban itu membutuhkan suatu proses yang panjang dan biasanya banyak hubungan interpersonal yang mudah runtuh sebelum mencapai tahapan yang stabil. Dengan demikian, hubungan dapat memudar atau mati dengan mudah setelah adanya perpisahan atau sedikit ketegangan. Lalu yang terakhir, depenetrasi adalah proses bertahap penarikan lapis demi lapis. Persahabatan yang baru antara Pete dan John akan memburuk jika mereka mulai menutup area kehidupan mereka yang sebelumnya telah dibuka. Akan tetapi, proses ini tidak bersifat eksplosif atau secara tiba-tiba, tapi lebih bersifat bertahap dan semakin lama semakin memudar hubungannya. Menurut teori penetrasi sosial, faktor lain yang menentukan apakah Pete dan John akan menjadi teman dekat adalah analisis cost-benefit yang dilakukan setiap orang saat dia mempertimbangkan kemungkinan hubungan yang lebih dekat. Jika hubungan tersebut sama-sama menguntungkan, maka kemungkinan untuk berlanjut akan lebih besar, dan proses penetrasi sosial akan berlanjut. Altman dan Taylor merujuk kepada pemikiran John Tibot dan Harold Kelly tentang konsep pertukaran sosial atau social exchange. Altman dan Taylor percaya bahwa prinsip pertukaran sosial secara akurat memprediksi kapan orang akan mengambil risiko membuka diri, yaitu melalui konsep relational outcomes, relational satisfaction, and relational stability. Outcome, rewards minus cost. Tibot dan Kelly menyatakan bahwa kita cenderung memprediksi hasil interaksi sebelum interaksi tersebut terjadi. Jadi ketika Pete pertama kali bertemu John, dia menghitung untung rugi hubungan dengan teman sekamarnya itu. Jika Pete memperkirakan bahwa ia akan banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan John, maka ia lebih mungkin untuk membina relasi lebih lanjut. Dan dia akan mulai mengungkapkan lebih banyak tentang siapa dia. Jika negatifnya lebih banyak daripada yang positif, dia akan berusaha menghindari kontak dengan John sebisa mungkin. Teori pertukaran sosial menawarkan dua standar perbandingan atau tolak ukur untuk mengevaluasi hasil suatu hubungan interpersonal. Yang pertama berkaitan dengan kepuasan relatif atau relative satisfaction, yaitu seberapa jauh hubungan interpersonal tersebut dapat membuat kita bahagia atau justru tidak bahagia. Standar untuk ini disebut Tibot dan Kelly sebagai comparison level. Contohnya, jika Pete biasanya berbincang melalui telepon dengan pacarnya dalam hubungan waktu 1 jam, maka 1 jam itu akan menjadi tolak ukur kepuasan Pete dalam hubungan tersebut. Standar yang kedua berkaitan dengan stabilitas relasional yang ditentukan oleh relational outcomes yang mungkin didapatkan di luar hubungan yang sedang dijalani. Standar ini disebut Comparison Level of Alternatives atau CLALT. Yang kita pertanyakan adalah, apakah saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak jika saya berhubungan dengan orang lain? Atau kemungkinan terburuk apa yang akan saya dapatkan jika saya tetap berhubungan dengan orang ini? Dengan demikian, semakin menarik kemungkinan lain di luar hubungan tersebut, maka ketidakstabilan dalam hubungan akan semakin besar. Sama halnya dengan teori-teori lain, teori penetrasi sosial tidak lepas dari berbagai kritik. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial dianggap sangat sederhana, dengan terlalu menyamakan konsep pengungkapan diri dengan kedekatan hubungan. Kritik ini datang dari Sandra Petronio, yaitu seorang ahli komunikasi. Dia menyatakan bahwa pengungkapan diri memang dapat mengarah pada keintiman, tetapi seseorang bisa saja mengungkapkan informasi pribadinya hanya untuk mengekspresikan diri atau untuk melepas ketegangan dengan individu lain. Oleh karena itu, seseorang tidak selalu menginginkan atau mencapai ikatan yang lebih kuat dengan orang lain melalui pengungkapan diri. Selanjutnya, teori penetrasi sosial dikritik bahwa sebagian besar teori itu hanya dapat diaplikasikan untuk menggambarkan tahap awal perkembangan hubungan, terutama hubungan kencan yang tentunya berkembang dari waktu ke waktu. Namun, teori ini tidak tentu dapat berlaku untuk hubungan antar rekan kerja, tetangga, atau kenalan. Kemudian, analisis reward cost yang digunakan Altman dan Taylor dalam teori ini dianggap tidak dapat diterapkan dalam perkembangan hubungan yang personal, karena konsep reward cost berpusat pada keuntungan dan hasil, yang mana tidak mampu menangani hal-hal seperti kasih sayang, kepedulian, dan sebagainya yang menjadi pusat hubungan personal. Demikianlah penjelasan tentang teori penetrasi sosial dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.